Oke kawan-kawanku ya, jadi kita ini lagi mau mupuk. Ini pupuknya sudah datang. Oke, lagi 2 kali hujannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua. Oke kawan-kawanku ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pupuk Basimbah Tani, pupuk organik Basimbah Tani. Begitu kawan-kawanku ya. Ini di belakang saya ada pupuknya kawan-kawanku. Nanti kita akan kupas secara tuntas, kita bahas langsung secara detail ya. Mungkin dari bagaimana mendapatkan pupuknya, belinya bagaimana, begitu ya kawan-kawanku ya. Manfaatnya bagaimana, harganya bagaimana, begitu kawan-kawanku ya. Pokoknya banyak lah, pokoknya kita kupas secara tuntas kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku ya, jadi kita ini lagi mau mupuk. Ini pupuknya sudah datang. Itu masih dibongkar. Oke kawan-kawan ya, ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku ya, jadi inilah pupuknya kawan-kawanku. Jadi ini kebetulan saya mupuk kawan-kawanku ya. Dan pupuknya sudah datang, langsung kita kupas secara tuntas kawan-kawanku, secara detail. Dan inilah pupuk yang saya pakai kawan-kawanku ya. Pupuk organik Basimbah Tani. Nah, ini kandungannya kawan-kawanku ya, bisa kawan-kawanku lihat. Dan ini sudah mempunyai izin kawan-kawanku ya. Jadi bukan ilegal kawan-kawanku ya. Ini sudah mempunyai izin. Ini beratnya memang dia ditulis 50 kilo kawan-kawanku ya. 50 kilo, tapi ini beratnya mungkin 53 sampai 56 kawan-kawanku ya. Nah, di sini tertulis kawan-kawanku ya, 50 kilo. Tapi beratnya bukan 50 kilo, lebih 50 kilo kawan-kawanku ya. Lebih 50 kilo. Jadi ada ini sebagian di sini, sebagian lagi itu di atas mobil kawan-kawanku ya. Nah, dan sebagian lagi sudah dipupuk kan kawan-kawanku ya. Nah, itu udah ada yang memupukkannya kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan pupuk ini, berapa harganya, manfaatnya gimana yang saya rasakan selama pemakaian pupuk ini kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas secara tuntas tentang pupuk organik dari Basimbah Tani kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, sebagian kawan-kawanku pernah ada yang komen itu, bahkan sampai menelpon saya kawan-kawanku ya. Kebanyakan itu kawan-kawanku petani kelapa sawit yang dari Kalimantan kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku ada yang pernah menanyakan, "Bang, di tempat saya udah ada atau belum pupuknya? Saya di mana belinya?" Begitu kawan-kawanku ya. Saya di mana belinya? Nah, "Bang, saya mau nyoba 1 sak atau 2 sak," begitu kawan-kawanku ya. Ada juga yang minta COD kawan-kawanku. Jadi begini kawan-kawan ya, kita bahas secara satu persatu kawan-kawan. Jadi kawan-kawanku tidak akan bisa menemukan pupuk ini di toko pupuk manapun se-Indonesia kawan-kawanku. Karena ini tidak dijual di toko pupuk manapun kawan-kawanku. Jadi kawan-kawanku bisa menemukannya langsung dari distributornya kawan-kawanku. Dengan satu syarat, ada syaratnya kawan-kawanku, yaitu harus ada sampel tanah kawan-kawanku. Baru bisa kita mendapatkan pupuk ini kawan-kawanku. Jadi kita mengirimkan sampel tanah kita kawan-kawan ya, dari ladang kelapa sawit kita ke PT Basimbah Tani. Ketika keluar hasil lab kawan-kawanku, maka pupuk dibuatkan. Begitu kawan-kawanku. Dan setelah pupuk dibuatkan, maka kita ditanya untuk berapa hektar. Jadi kawan-kawanku,
yang menanyakan saya mau nyoba 1 sak 2 sak itu tidak bisa kawan-kawan. Minimal dia 1 hektar pemesanan, begitu kawan-kawan ya. Jadi minimal 1 hektar pemesanan. Dan ada juga kawan-kawanku yang minta COD, nggak bisa kawan-kawan tuh COD, begitu. Minimal DP 70% kawan-kawan. Minimal DP 70% baru bisa COD kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kawan-kawanku juga minta COD, habis itu COD-nya mungkin sedikit ataupun banyak kawan-kawanku, itu nanti berat di PT-nya kawan-kawan. Soalnya kita belum pernah mengirimkan ke ke kawan-kawanku, begitu kawan-kawan ya. Belum jadi langganan, begitu kan. Jadi kawan-kawanku, dan pupuk ini kawan-kawanku, pengalaman saya sudah memakai pupuk ini 1,5 tahun. Jadi misalnya kawan-kawanku, seandainya pupuk ini nggak bagus kawan-kawanku, seandainya pupuk ini nggak bagus, saya nggak mungkin mau beli pupuk ini lagi kawan-kawan. Itu aja kawan-kawan ya. Jadi kalau seandainya ini nggak bagus, saya nggak mungkin mau beli ini lagi. Ngapain sia-sia duit saya kawan-kawanku kalau misalnya pupuk ini nggak bagus dan saya beli lagi, itu nggak mungkin kawan-kawan. Bahkan kawan-kawanku juga seperti itu. Kalau sudah tahu pupuk itu tidak bagus, maka tidak mau membeli yang kedua kalinya kawan-kawanku. Begitu kawan-kawan ya. Dan ini kawan-kawanku, harganya ini tergantung jarak ataupun tempat kawan-kawanku. Mungkin di tempat saya 250, sekitaran 250 sampai 270 kita sudah menerima sampai di depan rumah. Ini udah diantarkan kawan-kawan ya. Jadi tidak seperti pupuk kimia, kita harus datang ke toko, habis itu kita bawa pulang. Bukan kawan-kawan. Ini sampai di depan rumah diantar kawan-kawan. Jadi tergantung harganya, bisa beda-beda dikarenakan jarak dan tempatnya di mana kawan-kawan. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawanku, jadi selama pengalaman saya memakai pupuk ini sangat bagus kawan-kawan, sangat bagus. Jadi ini bukannya saya promosi atau apa, saya tidak mendapatkan apa-apa pun dari dari PT Pupuk Organik Basimbah Tani kawan-kawan ya. Saya tidak mendapatkan apa-apa, cuman saya mengajak kawan-kawanku, ini loh pupuk bagus dengan harga harga murah, kualitasnya mewah kawan-kawan ya. Jadi bisa berbagi pengalaman supaya petani-petani kelapa sawit ini tidak tidak tertekan dengan harga pupuk kimia kawan-kawanku. Kawan-kawanku bisa lihat, kalaulah misalnya harga sawit itu tinggi, maka harga pupuk juga tinggi kawan-kawanku. Tapi dengan pupuk ini tidak kawan-kawanku. Pupuk ini tetap normal harganya kawan-kawanku. Nanti saya akan tunjukkan kawan-kawanku ya model pupuknya. Ini model tepung kawan-kawan ya. Kalau misalnya dilihat sekilas kawan-kawanku, ini seperti pupuk abu, begitu kawan-kawan ya. Bahkan yang di sekitaran saya bilang itu ini ketika saya pupuk sebelumnya itu bilang ini pupuk abu, begitu kawan-kawan ya. Memang betul kawan-kawan ya. Ini bahannya semua yang saya tahu ini sebagian itu dari PKS semua kawan-kawan ya. Sebagian dari PKS semua bahan-bahan pupuk organik ini kawan-kawan ya. Tapi begini kawan-kawan ya, oke kawan-kawan ya, logikanya begini kawan-kawan. Kalau misalnya seandainya ada yang jual nasi goreng ya 5 tempat dengan bumbu yang sama, saya jamin rasanya pasti beda kawan-kawan. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya ada juga di sekitaran sini bilang itu gampang bikinnya, oke gampang kawan-kawan ya, gampang. Memang gampang kalau misalnya kita tahu bahan-bahannya dan tahu cara meraciknya kawan-kawan. Dan yang paling penting itu kawan-kawanku, tidak semua orang bisa meracik pupuk seperti ini kawan-kawan. Kalau bahan-bahannya semua tahu kawan-kawanku. Bahkan saya juga tahu ini bahan-bahannya apa aja. Begitu kawan-kawan ya. Kalau misalnya kita langsung melihat secara kasat mata, kita tahu bahan-bahannya apa aja. Tapi kita tidak bisa meraciknya kawan-kawan. Seperti yang saya bilang tadi, saya logikakan tentang nasi goreng kawan-kawan ya. Dengan bahan yang sama, dengan bumbu yang sama, akan tetapi rasanya pasti beda. Ada yang mungkin keasinan, ada yang hambar, begitu kawan-kawan ya. Jadi itu tergantung kawan-kawanku. Mungkin ada sarjana-sarjana pertanian yang tahu cara membuat NPK. Oke, dia tahu cara membuat NPK, tapi tidak pernah meriset di lapangan.
Sedangkan ini kawan-kawanku sudah diriset berpuluh-puluh tahun. Jadi ada lahan percontohannya, begitu kawan-kawan. Ada lahan percontohannya. Jadi kita bisa melihat langsung kawan-kawanku buktinya. Tapi kalau ngelihat pupuknya kawan-kawanku, mungkin kita tidak percaya dengan bentuk pupuknya. Kita ini pupuk abu, pasti gitu kawan-kawan. Ini pupuk abu. Tapi ya itu kembali ke kawan-kawanku ya. Jadi mau pakai pupuk apapun itu tergantung kawan-kawanku. Cuman saya hanya mengajak kawan-kawan ya, supaya petani-petani kelapa sawit khususnya kawan-kawanku itu biasanya kalah di harga sawit. Begitu kawan-kawanku. Sekali-sekali coba kawan-kawanku hitung pengeluaran buat pupuk ya. Ini khususnya kawan-kawanku, khususnya kelapa sawit yang usia 15 tahun ke atas. Usia sawit 15 tahun ke atas itu membutuhkan pupuk dalam setahun 9 kilo kawan-kawan. Kalau misalnya kita seandainya pakai pupuk yang 800.000 kawan-kawanku, sudah berapa uang yang kita keluarkan buat pupuk dan upah pemupukan. Begitu kawan-kawan. Nanti kita akan bikin video tentang biaya pemupukan kawan-kawan ya, penghasilan dan pendapatan dari pupuk kawan-kawan ya. Nanti kita buatkan video yang lain kawan-kawan. Jadi ini kita bahas dulu pupuk ini kawan-kawan ya. Mungkin sebagian pertanyaan kawan-kawanku sudah saya jawab. Jadi ini kawan-kawanku tadi yang saya bilang tidak bisa mendapatkan pupuk ini di toko pupuk manapun se-Indonesia kawan-kawan ya. Dan cara mendapatkannya itu harus dengan sampel tanah kawan-kawan ya, supaya hasilnya lebih maksimal kawan-kawan. Dan yang ketiga, harga pupuknya itu di tempat saya sekitaran 250 sampai 270 tergantung tempat, dan ini sudah diantar sampai ke depan rumah kawan-kawan. Jadi kita tidak menjemputnya lagi. Begitu kawan-kawan ya. Dan manfaatnya kawan-kawanku di kelapa sawit, saya sudah membuktikannya 1,5 tahun saya membuktikannya ya kawan-kawan ya. 1,5 tahun per 3 bulan saya mupuk kawan-kawan. Jadi diwajibkan dari PT itu dalam setahun 4 kali mupuk dalam setahun. Jadi kita beratnya cuma di tahun pertama. Untuk tahun keduanya bisa kita mupuk 3 kali, tahun ketiganya kita bisa mupuk 2 kali, begitu kawan-kawan ya. Tapi dengan harga yang 250.000 ini udah jadi NPK kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan lihat ini udah diolah menjadi NPK, pupuk organik yang sudah diolah menjadi NPK. Jadi kita tidak membutuhkan lagi yang namanya pupuk untuk daun, pupuk untuk buah, gitu kawan-kawan ya. Untuk untuk akar, untuk pokoknya kita sudah tidak membutuhkan. Ini udah pupuk majemuk kawan-kawan, udah komplit kawan-kawan. Kita sudah tidak bingung lagi, begitu kawan-kawan ya. Jadi itu semua memang tergantung kawanku ya. Jadi jangan ada juga yang bilang, ada juga yang komen, kamu itu penjual pupuknya. Saya bisa membantu kawan-kawan ya untuk mendapatkan pupuknya ini. Saya bisa bantu, ya bisa dibilang juga saya jual. Tapi ya kawan-kawanku bisa lihat juga di video ya, di video. Makanya saya selalu setiap membuat video itu saya menunjukkan hasilnya kawan-kawanku. Jadi bukan cuman omong kosong kawan-kawan ya, bukan omong kosong. Jadi kalau memang ini kawan-kawanku sebagian ada yang mendapatkannya jauh di harga yang seperti yang saya bilang tadi, itu mungkin jaraknya dekat, begitu kawan-kawan ya. Dan ini kawan-kawanku semakin banyak kita memesannya, maka pupuk ini semakin murah kawan-kawanku, semakin murah. Jadi kalau cuma 1 hektar itu kan dia dari PT itu cuma 8 sak kawan-kawan ya. Tapi biasanya petani kelapa sawit itu ada yang 1 hektar mungkin tanaman sampai 150, maka lebih baik dilebihkan kawan-kawan ya. Seandainya kurang, nggak mungkin dari PT itu mengantar cuma 1 sak atau 2 sak, begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau bisa dibulatkan jadi 10 sak kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, mungkin cukup sekian kawan-kawan ya penjelasannya. Kalau misalnya seandainya kawan-kawanku ada yang mau menanyakan lagi tentang pupuk ini, langsung aja komen kawan-kawanku, nanti saya langsung jawab. Kalau enggak langsung WA kawan-kawan ya. Udah saya terakan di situ nomor WA saya kawan-kawan. Mungkin cukup sekian kawan-kawan ya. Ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawan ya. Jadi seperti ini kawan-kawan ya,
model pupuknya. Nah, ini kayak model-model dolomit kan kawan ya, model tepung. Nah, sekilas nampak kayak pupuk abu kan ya. Ya seperti yang saya jelaskan kawan-kawan ya. Ini memang bahan-bahannya dari PKS semua kawan-kawan. Cuma sudah diolah menjadi NPK kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini dia. NPK, bahkan ada tambahannya. Nah, pokoknya mantap kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, ikutin video selanjutnya. Oke kawan-kawan ya, jadi kita istirahat dulu kawan-kawan ya, soalnya di sini hujan kawan-kawan, jadi nggak bisa melanjutkan untuk pemupukan, proses pemupukan kawan-kawan ya. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya, ini lebat ini kawan-kawan hujannya, tapi nggak masalah kawan-kawan ya, pupuk yang kita tabur itu nggak masalah, jadi jangan khawatir, walaupun hujan nggak masalah dia kawan-kawan ya. Nanti saya akan lihatkan, saya videokan pupuk yang sudah ditabur di sekitaran pohon sawit itu gimana ya kawan-kawan ya, apakah dia hanyut, apakah masih tetap di situ kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, nanti mungkin setelah hujan berhenti kita lanjut lagi mupuk ya kan kawan ya. Oke kawan-kawanku, ikutin video selanjutnya, mantap. Oke kawan-kawan ya, jadi ini hujannya udah berhenti kawan-kawan ya. Inilah kondisi pupuknya kalau misalnya tadi baru disebar ini kawan-kawan ya, langsung jadi habis disebar langsung kena hujan kawan-kawan ya, jadi dia lengket kawan-kawan. Ini lengket sekilas kayak pupuk abu kawan-kawan ya, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita nggak takut pupuknya itu kemana-mana kawan-kawan ya, soalnya dia langsung lengket kawan-kawan ya. Kawan-kawan tahu lah seperti apa namanya, kayak pupuk dolomit begitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, ikutin video selanjutnya, mantap. Hujan lagi, 2 kali hujannya. Ini pupuknya sisa 10 sak, 30 udah ditabur. Mau nggak mau, kalau memang masih hujan juga kita lanjut besok, tapi kalau bisa berhenti hujannya setengah jam kita lanjut mupuk lagi. Oke kawan-kawan ya, pokoknya mantap lah.